warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita juga tidak luput dari namanya hutang, Gus Hari. Nah ini pada saat kita posisi berhutang, ini ketika kita ingin katakanlah wakaf atau sedekah dan sebagainya, apakah menunggu harus lunas dulu atau bagaimana? Yang nomor dua, Gus Ari, apabila kita hendak ibadah yang membutuhkan dana berarti nih, contohnya sedekah, contohnya napa melih wakaf, contohnya napa melih haji, umroh dan lain sebagainya. Sedangkan kita punya hutang, maka bagaimana? Yang wajib nomor satu adalah hutangnya dibayar. Maka perhatian untuk orang-orang yang hutangnya akeh, jenengan kok malah dolan teng Bali. Loh, iki lak sing ngutangi jenengan gregeten. Iki ndek ditagih orang bayar jare ra duwe-duit. Lah kok saiki statusnya teng Bali. Sesuke teng Lombok ya kan nganyel kita Pak ngoten niku Pak. Enten mboten? Enten sinten? Golone jenengan. Makanya pangapunten, hutang itu merupakan sesuatu yang wajib prioritas. Kenapa? Karena hakul adami. Kalau jenengan punya dosa sama Allah, tobat, istighfar, diampunkan sama Allah. Tapi kalau jenengan punya dosa sama manusia, mau istighfar 1 juta kali pun, kalau belum minta halal, belum minta ridho, minta maaf dari orang yang jenengan sakiti, Allah boten bakal paring pangapunten. Maka jawaban nomor 1 untuk pertanyaan kedua Bapak Ibu, utang hukumnya prioritas. Nomor 2, prioritas di dalam kita membayar hutang niku kalau sudah berada pada tanggal jatuh tempo. Berada pada tanggal jatuh tempo. Misal sekarang tanggal 11. Betul? Tanggal 11 Desember. Jatuh tempo hutang saya tanggal 15 Desember. Berapa? 50 juta. Kok sekarang kalau gada arto 50 juta, nanti 4 hari lagi saya mau bayar hutang, kok uang ini saya berikan untuk sodakoh atau untuk wakaf atau untuk haji dan umroh, dan saya yakin secara hitungan dohir matematika petang dino aku itu 50 juta orang mungkin. Sehingga ketika tanggal 15 ketika jatuh tempo, saya nggak mungkin punya uang buat bayar hutang jatuh tempo. Kok saya berikan kepada sedekah sehingga saya nggak bisa bayar hutang ketika jatuh tempo, maka saya berdosa. Sebab apa? Sebab tidak memenuhi janji saya kepada orang yang menghutangi saya. Walaupun nek jenengan go 50 juta dienggo mangkat umroh, umrohnya tetap sah. Hajinya tetap sah, sedekahnya tetap sah, wakafnya tetap sah. Tapi kalau ada orang yang berhutang, terus kemudian jatuh temponya masih agak lama, masih minggu depan, masih sebulan, masih setengah bulan, masih setengah tahun, masih setahun dan lain sebagainya. Terus kemudian dengan hitung-hitungan yang jelas, dengan hitung-hitungan matematika, iki nek duit tak nggo sedekah, tak nggo wakaf, kayak hutang kayak, insya Allah iso kebayar. Kenapa? Tanggal sekian aku entuk iki, entuk, kayak panen. Maka uang yang awal mulanya untuk membayar hutang, jenengan berikan untuk sedekah, untuk wakaf, untuk lain-lain, itu hukumnya boleh dan tidak berdosa sama sekali, asalkan ada hitungan matematika jenengan bisa membayar hutang. Jadi membayar hutang itu hukumnya wajib, sedangkan sedekah hukumnya sunnah. Kula enggak ke sithik. Gus Ari, lah nek kula sakniki mboten gadah utang. Terus kemudian kula badhe utang tinggi umroh. Niku entuk napa mboten? Kula tanglet dumateng Jamaah Hidayah ingkang rawuh wonten kesempatan enjing menika. Jenengan badhe mantu, terus kemudian utang, entuk napa mboten? Angsal napa mboten Bapak Ibu? Angsal, wong tanggane kula jenengan akeh ora duwe duit, wani mantu entek 200 juta, wani kok. Sekon di duwite utang. Nek dingge mantu jenengan utang diarani mboten napa-napa. Nek dingge gawe akikoan sing kemudian damel tasakuran geden-geden, terus kemudian jenengan utang jarene mboten napa-napa. Jenengan pindahan omah sup-supan
bahkan bangun omah, bangun nopo-nopo jenengan hutang boten nopo-nopo. Kenapa apabila ada jamaah yang hendak berhutang untuk melaksanakan kewajibannya terus dengan bilang nggak boleh? Nggak ada ketentuan seperti itu. Mau umroh, mau haji, mau sedekah, mau wakaf atau mau ibadah apapun yang berupa harta, berupa uang, jenengan hutang kepada orang lain, ibadahnya sah dan tetap mendapatkan pahala. Yang penting ada hitungan matematika, jenengan sanggup membayar. Sebaliknya kok wonten tiyang sing mau berhutang dengan tujuan apapun, entah tujuan ibadah maupun tujuan pribadi, tapi kok wis genah ora iso bayar. Wong gaji nggih UMR-UMR-an. Terus kemudian utange 1 miliar, gek tempone setahun. Kan hitungan matematika ora mungkin iso bayar. Kok ngoten niku terus nekat utang, selain boten mungkin di ACC kali. Sing ngeki duit, nggih sing ngeki utang ora mungkin di ACC. Wong gaji UMR kok njaluk 1 miliar terus cicilane gorola sasi kan boten mungkin. Umpama pun dikasih, ada orang nekat hutang begitu, hukumnya berdosa. Kenapa? Karena di luar kemampuannya. Ngoten niku dingge ibadah nggih dosa, dingge keperluan pribadi nopo melih. Kenapa? Karena di luar kemampuannya. Jadi jawabannya pun Bapak, kalau hutangnya sudah jatuh tempo, maka hutangnya dibayar terlebih dahulu, baru mikir sedekah dan lain-lain. Tapi kalau hutangnya masih agak lama jatuh temponya dan secara hitungan matematika jenengan masih bisa mencari dari tempat-tempat yang lain, dari sumber-sumber yang lain untuk bisa membayar hutang tersebut, maka uang yang ada digunakan untuk ibadah, itu hukumnya malah afdol. Jenengan niat, ya Allah, hitungan kula niki nyandak ngopo kurang siti, tapi niki niat, ya Allah, kula berikan kepada tempat-tempat panjenengan, masjid, pondok pesantren, majelis, diberikan kepada para kiai habaib, pada ulama, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin dan lain sebagainya. Jenengan tulung ya Allah, tambahi rizki dumateng kula ingkang kathah, ingkang halal, ingkang thayyibah, ingkang mubarakah. Minta doa yang banyak kepada Allah, karena Allah adalah zat Tuhan yang sangat suka untuk diminta. Ampun nanggung-nanggung nek doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.